Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Prof. Made menyinggung tadi yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda. Apakah mungkin kemandirian dari suplai kedelai ini akan bisa menjadi solusi dari masalah ini? Karena kalau kita berkaca terhadap apa yang terjadi mengenai minyak goreng, kita ini juga produsen sawit yang cukup besar, Pak. Kemudian juga sawit ini berlimpah di mana-mana, oversupply. Tapi ternyata yang kejadian sekarang yang kita alami juga minyak goreng langka. Bagaimana Prof. Made melihatnya? Ya, apalagi kedelai, Mbak. Karena kedelai itu tadi saya katakan dia tanaman subtropis kan. Dia hanya baik tumbuh di negara-negara empat musim, khususnya pada saat musim panas. Di mana panjang panasnya itu di atas 12 jam. Seperti di kita kan hanya 12 jam terang, 12 jam gelap, sehingga hasilnya tidak begitu maksimal. Nah, kita harus jujur juga melihat permasalahan ini karena produksi kedelai di kita kan hanya kurang lebih 1,5 ton per hektar. Sementara di Amerika, Argentina, dan Brazil bisa mencapai 4,5 bahkan lebih ya 4 ton per hektar. Jadi emang jauh gitu loh. Kalaupun Indonesia mau memproduksi kedelai lebih banyak, ya berarti kan harus luasan arealnya harus lebih banyak. Nah, sekarang kan terjadi persaingan areal ya, areal tanam juga yang sangat kompetitif antara padi, jagung, dan juga kedelai. Dan petani lebih menguntungkan menanam padi dan jagung dibandingkan menanam kedelai. Sepanjang tidak ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada petani, maka kondisi semacam ini akan terus terjadi. Karena petani juga realistis kan, dia akan lebih memilih menanam padi atau jagung ketimbang menanam kedelai, kecuali ada kebijakan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita juga tidak boleh tergantung kepada kedelai sebagai bahan baku tempe gitu kan. Karena per definisi menurut SNI, kalau kita mengatakan tempe itu artinya memang dari kedelai. Tapi kalau kita membuat tempe dari bahan baku non kedelai, maka harus disebutkan misalnya tempe kecipir, tempe koro, tempe penguk dan sebagainya, itu harus disebut. Dan itu semua kacang-kacangan non kedelai lokal kita bisa dibuat menjadi tempe, walaupun memang sedikit berbeda ya cita rasanya, penampilannya. Tapi kalau semangat kita adalah semangat untuk memberdayakan petani, ya kita harus belajar menghargai produk-produk petani kita ya. Jadi kita harus rela juga mengkonsumsi tempe yang mungkin tidak seenak tempe kedelai gitu. Kita punya banyak kacang-kacang non lokal. Tapi sekali lagi harus didukung oleh kebijakan supaya suplainya tetap ada, continue. Karena kan kita bicara industri ya, ada kurang lebih 170.000 perajin tempe tahu di Indonesia, akan sangat tergantung kepada bahan baku yang besar. Sekarang kita impor 2,5 juta ton kedelai per tahun dari Amerika, dari Brazil dan juga dari Argentina. Nah, kalau kita bisa menghasilkan non kedelai juga dalam jumlah yang besar dan itu bisa continue, saya yakin juga akan bisa. Nah, itu masalahnya hanya masalah teknis saja ya, dan kebijakan yang menyangkut pro petani tadi. Gitu. Baik. Dengan demikian, Mbak. Ya, kuncinya kebijakan pemerintah yang harus pro bagi mereka para petani kedelai, perajin ataupun juga produsen tempe, tahu, begitu Pak Trubus. Kebijakan ini harus berpihak dan tadi bukan hanya jangka pendek memberikan bantuan untuk bisa menstabilkan harga, tapi jangka panjang ke depannya supaya ini nggak terulang lagi. Tadi sebelum saat break juga kita berbincang-bincang, jangan sampai kemudian ini terulang lagi seperti beberapa tahun lalu, ada masalah seperti ini, gejolak seperti ini, mogok lagi. Bukan seperti itu yang idealnya terjadi, Pak Trubus. Iya, menurut saya memang ini perlu dicari solusi-solusi strategis ya dalam hal persoalan ini kedelai ini agar masyarakat dalam arti para pengrajin tempe ini tidak melakukan istilahnya mogok terus gitu. Artinya di sini kalau sifatnya kemudian segala sesuatunya diselesaikan dengan cara mogok kan juga nggak baik kan. Apalagi dalam sehari ini kenaikannya bisa 3 kali kan itu menyaingi Omikron yang penularannya jadinya eksponensial jadinya kalau begitu kan. Nah itu kan negara harus bertindak secara kapasitas maupun kapabilitas punya dan instrumennya juga ada. Jadi saya rasa itu tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mengatakan ini karena ketergantungan pada impor dan sebagainya. Nah itu memang bisa hanya dipahami, tapi namanya masyarakat itu kan nggak paham seperti itu. Itu kan hanya di tingkat policy maker gitu ya, yang harus tahu dan itulah diperlukan namanya skenario planningnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek hanya subsidi itu sifatnya hanya jangka pendek, janji-janji seperti itu kan jangka pendek. Tapi bagaimana kemudian roadmap-nya jangka menengah, jangka panjang itu kan harus jelas. Ya kan sehingga kita bisa mengikuti bahwa kekurangannya sampai di mana, kebutuhannya sampai di mana itu kan sudah bisa dikalkulasi, sudah bisa diprediksi semuanya kan. Nah ini kelemahan dari pemerintah kan di situ. Dari satu sisi kemudian memang kebutuhan masyarakat makin tinggi dan tentu ya berdasarkan Pak Made tadi setuju saya, artinya
memang harus ada alternatif, artinya tidak semuanya tergantung pada kedelai, meskipun harganya bukan harganya ya, rasanya, cita rasanya ya tidak seenak kedelai, tetapi masyarakat juga harus diberi ruang gitu agar mereka istilahnya memproduksi yang selain kedelai gitu ya. Inilah kebijakan pemerintah yang sifatnya hanya monotunggal seperti itu. Sebenarnya ini karena kedelai ya. Jadi tidak ada pemikiran bagaimana kemudian menggeser produksi-produksi lain, alternatif lain, bahan-bahan lain yang memang dimungkinkan untuk menjadi tempe atau tahu. Di satu sisi juga daya dukung misalnya minyak goreng atau yang lainnya, itu instrumen-instrumen yang lainnya juga saling mengikuti gitu ya. Artinya semuanya jadi sifatnya sinergis dan komprehensif gitu loh Mbak. Kalau enggak kebijakan seperti ini terus-terusan ya, so kita malu juga karena hajat hidup orang banyak itu menjadi tanggung jawab negara. Itu konstitusi bunyinya begitu. Jadi ini semuanya soal tempe, soal minyak goreng, semuanya kedelai itu adalah tanggung jawab negara, itu Mbak yang harus dilakukan. Jadi negara yang harus menyelesaikan, bukan mereka ini yang menyelesaikan. Nggak bisa paguyuban, nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Yang koperasi-koperasi ya nggak, istilah Gokapi juga nggak bisa menyelesaikan. Itu sifatnya hanya membantu gotong royong secara kooperatif. Tapi yang punya kuasa siapa? Ya negara, gitu pemerintah dalam hal ini gitu Mbak. Miris juga tadi Pak Trubus ketika kita mendengar Pak Hedi bercerita bahwa para perajin tempe sekarang ini bukan mencari untung, malah untuk bertahan hidup saja sudah begitu sulitnya dengan harga kedelai seperti ini. Nah mungkin bisa kesempatan terakhir baik bagi Pak Hedi maupun Pak Dedi untuk bisa menyuarakan apa yang ingin disuarakan kepada pemerintah, apa bantuan konkret nyatanya, singkat Pak. Oh iya, betul seperti kayak tadi sampaikan Pak Trubus, ya pemerintah harus punya roadmap jangka menengah, ya terutama jangka pendek ya, solusi dampak daripada mogok ini dikasih solusi, jangka menengah, jangka panjang. Itu artinya pemerintah itu harus punya cadangan kedelai nasional itu Pak ya. Jadi akhirnya aman di situ. Tapi kalau perdagangan kedelai diserahkan swasta murni, ya seperti ini yang terjadi. Perdagangan di Amerika di sana naik, di sini ikut naik. Padahal kedelai sudah di gudang, Pak. Tetap ikut naik. Itu sempat juga jadi concern kita kemarin bahwa sebenarnya mungkin perjanjian kedelai itu pakai harga stok, harga yang lama begitu kan ya, tapi dijualnya mengikuti harga yang baru begitu. Ya, sono naik, langsung di sini naik. Padahal itu stok udah di sini. Sebenarnya suplai masih ada begitu masih Pak Hedi. Betul. Baik, Pak Dedi mungkin terakhir Pak Dedi apa harapannya untuk pemerintah, singkat Pak? Ya, ada harapan kami dari kepada pemerintah harus adanya perhatian lebih lagi. Jangan sampai terjadi aksi-aksi seperti ini. Cukuplah sekarang yang terakhir. Tapi menyadarilah efek domino dari aksi-aksi ini sudah jelaslah kita bisa menghitung kepada pedagang-pedagang kecil kayak bakso tahu, batagor, kupat tahu dan segala rupanya. Ya kami berharap solusi dari pemerintah jangan nunggu kami beraksi kembali lah. Baik, dan menanti juga ya Pak ya bagaimana bukti nyata bantuan dari pemerintah yang dijanjikan tadi ya Pak. Baik Pak Dedi, terakhir mungkin Prof Made. Ini kita juga mendengar Prof Made, rencana pemerintah untuk bisa mencalonkan, mengusulkan tempe ini ke UNESCO menjadi bagian dari warisan budaya tak benda. Tapi ternyata di tengah upaya itu kita tahu sekarang ada gejolak seperti ini mengenai tempe ini di negara kita, bahkan sampai mengakibatkan mogok atau aksi mogok produksi. Silakan Prof Made mengenai hal ini. Iya, baik. Perjuangan kami ke UNESCO sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu dan kami terus berjuang untuk itu karena memang faktanya bahwa sampai saat ini kita belum punya budaya kuliner yang diakui oleh UNESCO sebagai intangible cultural heritage of humanity. Nah, konteks ini kan konteks budaya Mbak ya, budaya tempenya. Jadi kami tidak menyinggung apa bahan bakunya dari mana, itu sebenarnya bukan menyangkut itu ya, menyangkut budaya bahwa di mana-mana dunia mengakui bahwa tempe itu adalah produk pangan tradisional asli Indonesia yang terbuat dari kacang-kacangan sebenarnya. Apa saja sebenarnya itu bisa dibuat menjadi tempe. Jadi yang kami kenalkan adalah budaya tempenya. Yang kami perjuangkan ke UNESCO adalah budaya tempenya. Jadi bukan bahan bakunya gitu ya. Jadi sehingga dalam perhitungan kami dari manapun bahan bakunya tidak jadi masalah gitu. Buktinya kami bisa ekspor tempe loh Mbak. Kami sudah ekspor tempe ke beberapa negara. Itu hasil karya dari UKM tempe Indonesia gitu ya. Walaupun bahan bakunya masih impor juga, masih mendapatkan nilai tambahan melalui ekspor gitu. Baik. Prof Made, terima kasih. Pak Trubus, terima kasih. Semoga masukannya ini bisa menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah. Pak Dedi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Hedi juga. Semoga apa yang dikeluhkan oleh para perajin produsen tempe tahun ini juga bisa didengar pemerintah sehingga bantuan nyatanya turun. Kemudian tadi itu jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang solusinya segera
kita ketahui bersama, dan juga kita sebagai masyarakat Pak Trubus bisa makan tempe lagi gitu. Dan yang penting kesejahteraan dari para produsen perajin tempe juga bisa tumbuh, bukan hanya untuk bisa bertahan hidup, tapi juga ada keuntungan. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi.